Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel Creator Trading, yang dimana pada video kali ini saya akan menganalisa IHSG atau indeks harga saham gabungan dan juga membagikan 7 saham yang berpotensi naik untuk tanggal 9 sampai 13 Agustus 2021. Nah, di sini untuk analisanya kita mulai dari IHSG dulu. Nah, untuk IHSG atau indeks harga saham gabungan, di sini harga sudah valid breakout untuk resisten trendline-nya di sini. Walaupun di sini sempat bergerak turun dan hampir breakdown support yang di sini, yang di 6068, tetapi harga boleh kita lihat hanya membuat ekor di sini, lalu mulai bergerak naik dan breakout untuk resisten yang di sini, yang di 6158. Dan untuk harga juga untuk IHSG sudah mencapai target resisten yang di sini, yang di 6232. Harga sudah mencapai resisten tersebut, lalu mulai bergerak turun di sini. Nah, kemungkinan turunnya ini koreksi dari IHSG, dan koreksinya nanti bisa nanti sampai ke support yang ini, yang di 6158, yang dimana pada saat di sini merupakan resisten, setelah di breakout berubah menjadi sebuah support. Nah, kemungkinan nanti untuk IHSG bisa koreksi ke situ, ke support yang di sini, lalu nanti lanjut bergerak naik dan berkemungkinan breakout yang di sini, yang resisten yang di 6232. Atau nanti untuk IHSG bisa seperti ini, bergerak sideways dulu sebelum breakout untuk resistennya. Nanti bisa mondar-mandir dulu di sini, turun ke support, lalu bergerak naik ke resisten, dipantulkan lagi ke support, lalu nanti setelah percobaan ketiga bisa breakout untuk resistennya. Dan untuk target jika breakout untuk resistennya ini yang di 6232, yaitu di 6298 dulu. Nah, untuk targetnya nanti jika breakout untuk resisten yang di 6232, untuk target IHSG yaitu di 6298. Nah, akan tetapi perlu diketahui juga jika harga bisa breakout yang di sini, yang support yang ini, yang di 6158, bisa di breakdown, maksud saya tadi, bisa nanti di breakdown harga, maka untuk IHSG nanti bisa bergerak turun lagi ke support yang di sini, yang di 6068. Jika nanti breakdown yang di 6158, maka untuk IHSG akan bergerak turun sampai ke support yang di sini. Tetapi jika nanti tidak di breakdown, maka untuk IHSG kemungkinan akan melanjutkan naiknya. Nah, nantinya perlu mencatat yang ini, yang resisten yang di 6232 dan juga support yang di 6158. Apabila harga breakout yang di resisten 6232, harga akan bergerak naik sampai 6298. Tetapi jika nanti resistennya tidak di breakout dan harga ternyata breakdown support yang ini, yang di 6158, maka harga akan bergerak turun sampai 6068. Nah, akan tetapi untuk sekarang secara tren pada IHSG adalah sedang trend uptrend. Jadi lebih berkemungkinan untuk IHSG nanti bergerak naik. Nah, kira-kira begitu untuk pembahasan dari IHSG. Kita lanjut ke 7 saham yang berpotensi naik untuk tanggal 9 sampai 13 Agustus 2021. Untuk saham yang pertama yang berpotensi naik untuk tanggal 9 sampai 13 Agustus 2021, yaitu Nusantara Infrastruktur atau dengan kode Meta. Di sini saya sudah menarik sebuah resisten trendline, yang dimana untuk resisten trendline ini sudah di breakout oleh harga. Nah, di sini sudah di breakout. Kemungkinan nanti untuk Meta akan lanjut naik nanti sampai ke sini, ke resisten yang sini, yaitu di harga 138. Kemungkinan nanti untuk Meta bisa bergerak naik ke situ karena harga sudah breakout untuk resisten trendline-nya.
Akan tetapi perlu nanti diketahui karena di sini juga ada sebuah resisten yang di sini di 132, yang dimana pada saat di sini merupakan sebuah support karena di sini sudah di breakdown berubah menjadi sebuah resisten di sini. Nah, resisten ini merupakan sebuah resisten yang kuat yang dimana nanti bisa mengalahkan harga di sini. Nah, kemungkinan nanti setelah mencapai resisten ini, harga bisa bergerak turun dulu, lalu nanti lanjut naik. Nah, akan tetapi secara resisten terlalu yang sudah di breakout di sini, untuk meta sangat berkemungkinan untuk naik. Nanti naiknya bisa ke 138 dulu untuk amannya, lalu untuk yang maksnya di 143. Nah, kemungkinan untuk meta bisa bergerak naik ke harga tersebut. Nah, akan tetapi perlu juga diketahui di sini, bisa saja nanti setelah mencapai resisten yang di 132 dan harga tidak bisa breakout untuk yang di 132, bisa saja nanti untuk harga bergerak turun dulu untuk retest dan nanti lanjut naik. Nah, sebaiknya nanti mencatat untuk support yang di sini yang di 122. Jika harga masih berada di atas dari 122, harga masih berada di atas dari 122 ini, maka untuk harga masih berkemungkinan untuk naik. Tetapi jika 122 ini di breakdown, maka untuk harga nanti bisa lanjut turun. Nah, semisal nanti harga tidak bisa breakout yang di 132, tidak bisa breakout yang di 132, lalu bergerak turun, selagi harga masih berada di atas dari 122 ini, maka untuk meta nanti lebih berkemungkinan untuk naik. Akan tetapi jika harga berada di bawah dari 122, maka untuk harga nanti atau untuk meta bisa bergerak turun ke support yang di sini, yang di 117. Nah, sebaiknya nanti mencatat yang di 122. Jika harga bergerak di bawahnya, maka akan turun ke support yang di sini, yang di 117. Nah, akan tetapi jika masih berada di atasnya dan 122 ini tidak di breakdown, maka untuk harga lebih berkemungkinan untuk bergerak naik. Dan jika nanti harga bergerak turun dan masih tertahan di atas dari harga 122 ini, kemungkinan turunnya itu adalah sebuah retest untuk melanjutkan naiknya nantinya. Sebaiknya nanti mencatat yang di 132 dan juga di 122. Jika nanti bisa langsung breakout yang di 132, maka untuk harga nanti bisa lanjut naik sampai 138 dan juga 143. Tetapi jika nanti belum di breakout yang di 132, maka untuk harga nanti bisa bergerak turun dulu, lalu bergerak naik. Tetapi dengan catatan, harga tidak breakdown yang di 122. Lalu untuk saham yang kedua yaitu Krakatau Steel atau dengan kode KRAS atau KRAS. Di sini boleh kita lihat harga tidak mampu breakdown support yang di 472. Pada saat di sini harga bergerak turun ke support tersebut, lalu bergerak naik, lalu bergerak turun kembali dan mencoba tes yang di 472. Lalu di sini harga mulai bergerak naik. Nah, dan di sini saya akan menarik juga sebuah resisten untuk harga, yang dimana jika harga nanti bisa breakout resisten ini, maka untuk cross nanti bisa lanjut naik, yaitu resisten di 498. Jika nanti harga bisa breakout yang di 498, maka untuk harga nanti bisa lanjut naik sampai 514. Tetapi jika nanti belum breakout yang di 498, maka untuk harga bisa koreksi dulu, dan nanti lanjut naik. Nah, di sini untuk target naiknya di 514 dulu, dan juga di sini di 534. Jika nanti bisa breakout yang di 498, maka untuk targetnya boleh di 514 sampai 534. Tetapi jika nanti belum di breakout yang di 498, maka untuk harga nanti bisa koreksi dulu, lalu nanti lanjut naik. Dan secara volume di sini boleh kita lihat, volumenya di sini sudah mulai ada atau mulai hijau di sini, dan sudah mulai mengarah naik di sini. Nah, untuk volumenya ini menandakan bahwa sudah mulai ada pergerakan untuk bergerak naik di sini untuk cross. Dan nanti untuk cross
bisa nanti lanjut bergerak naik sampai target yang tadi. Nah, tetapi dengan catatan harga harus bisa breakout yang di 498. Jika nanti breakout yang di 498, maka untuk harga nanti bisa bergerak naik ke 514 sampai 534. Tetapi perlu juga mencatat yang di 472. Jika harga bisa breakdown yang di 472, maka untuk harga nanti bisa bergerak turun sampai ke sini, ke 452. Sebentar saya geser ke kiri. Nah, jika nanti bisa breakdown yang di 472, maka untuk harga nanti bisa lanjut turun sampai 448. Nah, sebaiknya nanti mencatat untuk harga tersebut yang di 472 dan juga 498. Jika bisa breakout yang di 498, maka untuk harga nanti akan lanjut naik ke targetnya. Tetapi jika nanti harga breakdown yang di 472, maka untuk harga nanti bisa bergerak turun sampai 448 dan juga 450. Nah, sekarang kita lanjut ke saham yang ketiga, yaitu Bank Arta Graha Internasional atau dengan kode INPC. Di sini saya menarik beberapa support dan juga resisten, dan juga di sini saya menarik sebuah resisten teranan yang berwarna biru ini, sebuah resisten teranan yang sudah di breakout oleh harga di sini. Akan tetapi boleh kita lihat setelah harga di sini hampir mencapai resistennya yang di harga 262, harga mulai bergerak turun ke sini. Dan untuk harga sekarang yaitu di 218. Nah, kemungkinan turunnya ini adalah sebuah retest dari harga untuk nanti melanjutkan naiknya. Karena di sini harga sudah breakout untuk resisten teranannya ini, bisa saja nanti harga bergerak turun nanti ke sini ke 202 untuk nanti melanjutkan naiknya. Nah, dan juga di sini boleh kita tarik untuk mencari area retestnya menggunakan Fibonacci. Saya tarik dari sini ke sini. Nah, kira-kira nanti untuk area retest dari Fibonacci-nya di sini. Jika saya tarik dari sini. Tetapi jika kita tarik dari bawah, dari sini, untuk area retestnya di sini. Saya tarik saja yang dari bawah. Nah, untuk area retestnya kira-kira di harga 212 sampai 184. Nah, kira-kira nanti harga bisa bergerak turun ke area tersebut. Harga bergerak turun ke sini untuk retest, nanti lanjut naik. Nah, tetap nanti memperhatikan. Di sini saya menarik juga sebuah support yang dimana pada saat ini merupakan sebuah resisten yang sudah berubah menjadi sebuah support karena sudah di breakout di sini, yaitu di harga di harga 186. Nah, perlu nanti memperhatikan apabila harga nanti bergerak di bawah dari 186, maka untuk harga nanti bisa lanjut bergerak turun sampai ke sini, ke 160. Sebaiknya nanti mencatat yang di 186 ini. Jika nanti pada saat harga mulai bergerak turun untuk retest, dan ternyata breakdown yang di 186, maka untuk harga nanti bisa lanjut turun sampai 160. Tetapi jika nanti masih berada di atas dari 186 ini, maka untuk harga nanti berkemungkinan lanjut naik, dan turunnya ini merupakan sebuah retest dari harga. Nah, sebaiknya nanti mencatat yang di 186 ini, dan juga yang di 184 sampai 212. Jika nanti bisa ditahan, atau harga nanti bisa ditahan di atas dari 186 dan juga 184, maka untuk harga lebih berkemungkinan nanti untuk bergerak naik. Tetapi jika nanti untuk yang di 186 dan juga 184 di breakdown, maka untuk harga akan lanjut turun sampai 160. Nah, sebaiknya nanti mencatat harga tersebut supaya nanti bisa mempertimbangkan apabila ingin masuk pada INPC. Dan untuk target naiknya, jika nanti harga bergerak turun untuk retest, untuk targetnya di sini dulu, di sini di 236, dan untuk target max-nya boleh di 258 sampai 262. Dan jika nanti sudah masuk, untuk targetnya nanti boleh di sini dulu, di 236 sampai 258.
258 dan juga 262. Lalu untuk saham yang keempat yaitu Prodia Widya Husada atau dengan kode PRDA. Di sini saya menarik beberapa trendline, tepatnya 2 trendline di sini. Sebentar saya ganti dulu warnanya. Yang dimana yang berwarna kuning merupakan resisten trendline untuk harga, dan juga yang berwarna putih ini merupakan sebuah support untuk harga. Dan di sini boleh kita lihat harga sudah breakout yang di resisten trendline ini. Harga sudah breakout untuk resisten trendline-nya di breakout di sini, lalu bergerak turun untuk retest, dan kemungkinan untuk PRDA nanti akan lanjut naik. Nah, untuk target naiknya boleh di sini dulu, di resisten yang di sini, di harga 8.350, dan untuk target max-nya boleh di sini, di 8.750. Nah, kemungkinan nanti untuk PRDA bisa bergerak naik ke harga tersebut. Nah, kita perlu memperhatikan di sini sebuah support, yaitu di harga 7.600 dan juga di sini 7.600. Nah, 7.600 dan juga yang di sini yaitu di harga 7.725. Jika nanti harga bisa breakdown kedua support yang ini, maka untuk PRDA nantinya akan lanjut turun, dan turunnya nanti bisa ke support yang di sini, yang di 7.275. Akan tetapi jika nanti masih bertahan di atasnya, maka untuk PRDA akan lebih berkemungkinan untuk bergerak naik, dan untuk naiknya nanti bisa ke 8.350 dan juga 8.750. Dan sebaiknya nanti mencatat yang ini, yang support yang ini, yang di 7.725 dan juga 7.600. Jika nanti masih bertahan di atasnya, maka untuk PRDA bisa bergerak naik ke targetnya yang tadi. Tetapi jika nanti di breakdown, maka untuk harga nanti akan lanjut turun sampai 7.275. Jika kita lihat secara volume di sini, secara volume boleh kita lihat sudah mulai adanya volume yang hijau sini, yaitu pada saat di sini sudah mulai ada, dan ini nanti menandakan untuk Prodia nanti bisa lanjut naik. Dan juga di sini untuk penutupan candlenya, secara pola candle di sini membuat pola bullish engulfing, dan tentunya pola candle tersebut bisa membuat harga nanti untuk lanjut bergerak naik. Pola bullish engulfing ini tentunya bisa nanti pola konfirmasi untuk harga untuk melanjutkan kenaikannya nantinya. Lalu saham yang kelima yaitu Global Mediacom atau dengan kode BMTR. Di sini harga sebelumnya di sini saya sudah menarik sebuah support trendline. Saya tarik dari sini sebentar, nah saya tarik dari bawah ke atas, yang dimana setelah harga mencapai support trendline ini, harga mulai bergerak naik. Dan di sini juga untuk BMTR membuat pola double bottom, yang dimana bottom yang pertama di sini, dan untuk bottom yang kedua di sini, dan untuk neckline-nya di sini atau resistennya di sini, yaitu di harga 274. Dan harga sudah breakout yang di harga 274 ini, dan belum bergerak turun untuk retest. Nah, kemungkinan nanti untuk BMTR akan lanjut naik. Nanti naiknya bisa ke sini dulu, ke resisten yang di sini, yang di 288, naik lagi ke sini untuk target amannya, dan untuk target max-nya boleh di sini, yaitu di harga 296. Nah, kemungkinan nanti untuk BMTR akan bergerak naik karena adanya pola double bottom yang tadi. Akan tetapi boleh dicatat di sini, jika harga bergerak lagi ke bawah atau bergerak lagi di bawah dari 274 ini, maka untuk BMTR nanti lebih dominan untuk bergerak sideways. Jika nanti bergerak lagi di bawah 274, maka untuk BMTR akan bergerak sideways nanti di sini lagi, di area resistennya dan juga di area support trendline yang ini. Tetapi jika nanti masih bertahan di atas dari 274,
maka untuk harga lebih berkemungkinan untuk naik. Dan untuk targetnya boleh di 288 sampai 296. Pada saat di sini juga harga tertahan oleh support dan juga membentuk pola double bottom, dan ada juga sebuah support trendline yang dimana faktor-faktor yang tadi membuat harga bergerak naik di sini. Dan yang paling kuat adalah yaitu pola double bottom ini, merupakan pola pembalikan arah yang bisa nanti membuat BMTR bisa nanti lanjut bergerak naik. Nah, menurut saya untuk BMTR sangat berkemungkinan untuk naik nantinya ke 288 sampai 296 karena adanya pola dari double bottom ini. Nah, sebaiknya nanti memperhatikan yang di sini, yang di support 260. Jika harga nanti bisa breakdown support yang ini, tetap memperhatikan jika breakdown di 260, maka untuk harga bisa lanjut bergerak turun sampai ke sini, yaitu di harga sebentar, di harga 248. Tetapi seperti yang tadi, menurut saya untuk BMTR masih lebih berkemungkinan untuk naik. Dan untuk turunnya ini, menurut saya sangat susah karena banyaknya halangan seperti yang tadi, ada support dan juga support trendline. Nah, walaupun nanti di sini harga bisa breakdown 274, maka untuk BMTR lebih berkemungkinan nanti bergerak sideways di atas dari support trendline yang ini. Tetapi tetap memperhatikan tidak menutup kemungkinan nanti untuk harga bisa bergerak turun sampai 248. Dan itu akan terjadi jika harga bisa breakdown yang di 260. Nah, sebaiknya nanti mencatat harga tersebut supaya nanti lebih nyaman pada saat ingin masuk ke BMTR. Lalu untuk saham yang ke-6 yaitu First Media atau KBLV. Boleh kita lihat di sini untuk KBLV di sini dalam pergerakan uptrend yang dimana di sini harga membuat agar high, agar low, agar high, agar low, agar high, dan turun ke sini membuat agar low lagi. Nah, dan juga boleh kita lihat di sini secara pergerakan naiknya. Jika kita tarik menggunakan Fibonacci, harga selalu masuk ke golden zone-nya di sini pada saat koreksinya. Nah, dan juga di sini harga masuk ke golden zone-nya. Nah, di sini. Dan untuk harga juga pada saat di sini sudah masuk ke area golden zone-nya, yaitu yang ini. Sebentar saya lihat di sini. Nah, di sini. Nah, kemungkinan nanti untuk KBLV bisa nanti lanjut bergerak naik atau bergerak sideways dulu seperti yang ini. Nah, dan jika kita lihat secara historisnya di sini, setelah harga bergerak naik, harga bergerak sideways dulu sebelum melanjutkan naiknya. Nah, kemungkinan nanti untuk KBLV bisa bergerak seperti itu dulu, bergerak sideways dulu nantinya. Bisa bergerak seperti itu, bisa bergerak sideways dulu di sini, sideways dulu, lalu nanti lanjut naik. Nah, nantinya boleh mencatat yang di sini sebentar, yang di support yang sini. Jika harga masih berada di atas dari support yang ini, dan juga support yang sini, yang di 820, jika harga masih berada di atasnya, maka untuk KBLV akan berkemungkinan naik nantinya. Tetapi jika nanti bergerak di bawahnya, jika bergerak nanti di bawah 820, maka untuk harga nanti bergerak turun sampai 720. Nah, nantinya sebaiknya menunggu konfirmasi terlebih dahulu di sini, baik itu nanti dari volume. Nah, boleh kita lihat secara volume pada saat bergerak naik, menandakan volume yang agak panjang di sini, atau agak tinggi. Nah, kan tetapi secara volume di sini belum ada, jadi nanti sebaiknya menunggu terlebih dahulu. Nah, seperti yang tadi balik lagi, bisa saja nanti di sini harga bergerak sideways dulu sebelum nanti lanjut naik. Dan tetap memperhatikan yang di sini yang di 820 sampai 720. Jika bergerak nanti atau breakdown yang di 820, maka untuk harga nanti akan bergerak turun ke 720. Tetapi jika masih berada di atas dari 820, maka kemungkinan untuk KBLV lebih berkemungkinan bergerak naik nantinya. Nah, untuk targetnya nanti, target amannya di sini dulu, di sini,
di 1125, dan untuk target max-nya boleh di sini, di resisten yang sini, di 1320. Karena boleh kita lihat secara pergerakannya, harga selalu mencapai atau melampaui resisten sebelumnya. Nah, kemungkinan nanti untuk KBLV akan bergerak seperti itu. Tetapi bisa bergerak 1S dulu sebelum nanti lanjut naik. Lalu untuk saham yang terakhir yaitu Intel Land Development atau dengan kode DILD. Di sini saya menarik sebuah resisten terlalu yang ini, yang dimana untuk resisten terlalu ini sudah di breakout oleh harga di sini. Sini di breakout, lalu harga bergerak turun, dan kemungkinan turunnya ini adalah sebuah retest dari harga. Bisa saja nanti untuk DILD bergerak 1S dulu di sini sebelum nanti lanjut naik. Bergerak 1S dulu di sini sebelum nanti lanjut naik. Sebaiknya nanti memperhatikan harga yang di sini, yang di 160. Jika harga masih berada di atas dari 160, maka untuk harga nanti lebih berkemungkinan untuk bergerak naik. Tetapi jika nanti bergerak di bawahnya, maka untuk DILD akan nanti melanjutkan penurunannya dan bisa nanti turun ke sini dulu, ke 153. Sebentar saya lihat ke sebelah kiri. Nah, kira-kira nanti turunnya ke 154 jika bisa breakdown yang di 160 ini. Nah, kan tetapi jika masih berada di atas dari 160, maka untuk DILD akan lebih berkemungkinan untuk naik. Dan untuk naiknya boleh nanti di sini. Untuk target naiknya di sini dulu di 169 dan juga di sini di 172. Nah, kemungkinan nanti untuk DILD akan bergerak naik sampai ke 169 sampai 172. Tetapi dengan catatan harga tidak breakdown yang di 160. Jika di breakdown nantinya, maka untuk harga akan lanjut turun sampai 154. Tetapi jika tidak di breakdown, maka untuk harga lebih dominan untuk bergerak naik. Karena harga di sini sudah breakout untuk resisten trendline-nya. Jadi nanti untuk harga di sini akan lebih berkemungkinan untuk bergerak naik. Nah, jika kita lihat secara volume di sini, walaupun belum ada pertanda untuk bergerak naik, menurut saya secara support yang di sini, jika masih berada di atas dari 160, maka untuk harga lebih berkemungkinan untuk naik, walaupun secara volume belum ada konfirmasi untuk bergerak naik. Nah, sebaiknya nanti memperhatikan yang di sini, yang di 160. Jika bergerak di bawahnya, maka akan turun ke 154. Tetapi jika masih di atas dari 160, maka akan lebih berkemungkinan naik sampai 169 dan juga 172. Nah, sebaiknya nanti mencatat untuk area-area yang tadi. Kira-kira begitu analisa dari indeks harga saham gabungan dan 7 saham yang berpotensi naik untuk tanggal 9 sampai 13 Agustus 2021. Semoga analisa ini bermanfaat, dan juga sebaiknya teman-teman menganalisa ulang analisa ini atau mencari analisa lainnya, baik itu secara fundamental maupun secara teknikal atau yang lainnya. Nah, sekian dari video ini. Terima kasih.